Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari perbedaan mikroprosesor 886 dengan mikroprosesor 888. Di sini kelompok 5 beranggotakan Utami Pingkan Anggraini, Muammar Hamzaini, Alfi Manal Huda Hanafiah, dan Naufal Taufik Lakim, saya sendiri. Di sini kami mempresentasikan tentang perbedaan mikroprosesor 886 dengan mikroprosesor 888 yang akan disampaikan oleh rekan saya, Utami Pingkan Anggraini. Untuk Utami Pingkan Anggraini, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan. Di sini saya akan menyampaikan pengertian dari mikroprosesor. Mikroprosesor sendiri ini adalah sebuah central processing unit elektronik komputer yang terbuat dari transistor mini dan sirkuit lainnya. Di atas sebuah sirkuit terintegrasi semikonduktor. Di sini ada mikroprosesor 8086. Sejarahnya pada tahun 1978, Intel memperkenalkan mikroprosesor 16 bit bernama 8086 yang merupakan pengembang dari sebelumnya yaitu 8080 atau 8085. Mikroprosesor 8086 merupakan n-memory prosesor dengan lebar bus data sebesar 16 bit secara internal dan eksternal. Maksudnya, seluruh register lebarnya 16 bit dan ada bus data selebar 16 bit untuk mentransfer data ke dalam dan keluar CPU. CPU 8086 terdiri dari dua prosesor terpisah, yaitu Bus Interface Unit atau BIU dan Execution Unit atau EU. BIU menyediakan fungsi-fungsi hardware termasuk pembangkit memori dan I/O, address untuk transfer data di antara dunia luar. EU menerima kode-kode instruksi program dan data dari BIU, mengeksekusi instruksi tersebut dan menyimpan hasil pada register umum. Selanjutnya ada mikroprosesor 8086. Mikroprosesor 8088 mulai diperkenalkan oleh Intel Corporation pada tahun 1978. Mikroprosesor ini mengawali sejarah perkembangan mikroprosesor Intel selanjutnya seperti 80186, 80286, 80386, 80486, Intel Pentium 1, sampai yang sekarang Intel Pentium 4. Semua instruksi yang terdapat pada mikroprosesor 8088 sepenuhnya dapat dijalankan pada mikroprosesor Intel tersebut. Karena itu, untuk memahami perancangan hardware dan software pada PC sekarang, ada baiknya jika Anda terlebih dahulu memahami perancangan hardware dan software pada mikroprosesor 8088 ini. Selanjutnya, mikroprosesor 8088 ini mempunyai 8 bit jalur data dan 20 bit jalur alamat. Jalur data memiliki pin yang sama dengan jalur alamat. Intel artinya pada saat tertentu digunakan sebagai jalur data dan pada saat yang lain digunakan sebagai jalur alamat. Karena satu pin memiliki dua fungsi, yaitu sebagai jalur data dan jalur alamat, maka digunakanlah sistem time multiplexing, yaitu penggunaan jalur yang sama untuk fungsi dan waktu yang berbeda. Sehingga tidak bisa data dan alamat dikirim pada saat waktu yang bersamaan. Mikroprosesor 8088 dibuat dalam bentuk IC dengan kaki sebanyak 40 pin. Jenis pinnya itu di IP40. Terima kasih, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Utami Pingkan Anggraini telah mikroprosesor 886 dan 888. Selanjutnya,
yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Ilham Zaini. Untuk Muhammad Ilham Zaini dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Ya, di sini saya akan menjelaskan melanjutkan materi yang untuk sistem yang sederhana yang umumnya menggunakan proses pada satu PCB. Sedangkan mode maksimum umumnya digunakan untuk sistem yang lebih kompleks yang menggunakan multi I atau O dan memori yang terpisah serta dapat digunakan dengan CO prosesornya atau CO prosesor untuk 8088 adalah 8087. Dalam homepage ini, penulisannya akan menjelaskan perancangan minimum saja, karena umumnya cukup dengan mode minimum saja suatu alat pengontrol atau kendali otomatis sudah dapat diwujudkan. Perbedaan antara mikroprosesor 8086 dan 8088 yaitu 8086 mikroprosesor memiliki antrian instruksi adalah 6 bit. Memori dalam 8086 dibagi menjadi dua bank yang terdiri dari 0,48,576 byte. Data bus pada 8086 adalah 16 bit, memiliki sinyal BHE atau bar pada pin nomor 34 dan tidak ada sinyal SSO atau bar. Sinyal output digunakan untuk memilih memori atau I atau O pada M atau O, tetapi jika I atau IO atau M pada kondisi low atau logika 0, berarti memilih device I atau O, dan jika I atau O atau M pada kondisi high atau berlogika 1, itu memilih memori. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Muhammad Ilham Zaini. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Alfi Manarhuda. Untuk Alfi Manarhuda dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan. 8088 mikroprosesor, antrian yang pertama, antrian instruksinya adalah 4 bit. Yang kedua, memori dalam 8088 tidak dibagi menjadi dua bank, seperti halnya pada 8086. 3. Data bus pada 8088 adalah 8 bit. 4. Tidak memiliki sinyal BHE pada pin nomor 34 dan hanya ada sinyal SSO serta tidak ada pin S7. Yang kelima, sinyal output digunakan untuk memilih atau IO pada MIO. Tetapi jika IO M pada kondisi low atau logik 0 berarti memori, dan jika IOM pada kondisi high dan berlogika 1 berarti memilih device IO. 6. Membutuhkan satu siklus mesin untuk sinyal RW jika pada lokasi event, dan untuk yang lain dibutuhkan 2. 7. Dalam 8088 bus address AD7, AD0 adalah 8. Dibutuhkan satu IC 74343 demultiplex AD0, AD7. Apa fungsi bus kendali? Bus kendali adalah seperangkat saluran bit pengendalian yang berfungsi mengatur 1. Penyerempakan 2. Penyerempakan IO 3. Penjadwalan CPU, interupsi, kendali direct memory access atau DMA, dan pembentukan clock dan reset. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah menjelaskan tentang perbedaan dari mikroprosesor 86 dan 8088 dan juga apa fungsi dari bus kendali. Berikut akan saya sedikit simpulkan tentang perbedaan mikroprosesor 8086 dan 8088. Untuk 8086 itu antrian instruksi adalah 6 bit, sedangkan
88 mikroprosesor itu instruksinya hanya 4 bit. Lalu memori dalam 886 dibagi menjadi 2 bank. Sedangkan 888 itu tidak dibagi menjadi 2 bank. Lalu data bus pada 886 adalah 16 bit, sedangkan 888 hanya 8 bit. Ya. Untuk apa itu fungsi dari bus? Untuk fungsi dari bus itu sendiri, yang pertama itu ada menyerempakkan memori, menyerempakkan I/O, terus penjadwalan CPU, interupsi kendali direct memory, akses atau DMA, terus yang akhir itu pembentukan clock dan preset. Mungkin itu yang bisa saya sedikit simpulkan tentang perbedaan dari mikroprosesor 886, 888, dan juga apa fungsi dari bus kendali tersebut. Mungkin dari rekan-rekan semua ada yang ingin menambahkan dari diskusi kali ini atau presentasi kali ini, boleh diutarakan. Izin moderator, izin Iya, bertanya. iya baik Bunda Pimpinan. Kan di sini kita tadi presentasi seputar mikroprosesornya. Nah, dari mikroprosesornya ini sendiri, contohnya ada apa aja sih di dalam kehidupan sehari-hari kita? Untuk mikroprosesor dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, untuk rekan-rekan semua ada yang ingin menyampaikan pertanyaan dari Utami Pinkan tersebut? Boleh? Saya izin menjawab. Pada kehidupan sehari-hari itu ada di laptop ya, kayak Intel Core. Baik. Itu termasuk mikroprosesor. Ya, baik. Terima kasih untuk Alfi Manahuda. Mungkin ada yang ingin menambahkan dari Alfi? Ya, izin menambahkan moderator. Mungkin selain laptop juga di komputer juga ada tuh terdapat mikroprosesor. Oke, baik. Terima kasih Muhammad atas tambahannya. Mungkin itu Pinkan dari jawaban teman-teman semua dari dan Muhammad. Apa sudah terjawab? Sudah ya, alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih untuk jawabannya. Ada satu lagi sih moderator yang ingin saya tanyakan, apakah bisa? Oh, boleh. Silakan, Ulami. Baik, karena tadi kita menjelaskan moderator mikroprosesor, terus juga kan kita tahu contohnya di kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Ini sih saya pengen nanya, komponen utama di dalam mikroprosesor ini ada apa aja gitu? Kenapa bisa terbentuk jadi mikroprosesor? Baik. Oke, komponen utama dari mikroprosesor itu sendiri ya. Itu pertanyaan dari Utami Pinkan. Mungkin dari teman-teman semua bisa menjawab dari pertanyaan Utami Pinkan. Dipersilahkan. Izin menjawab ya, mungkin ya di dalam mikroprosesor itu terdapat CPU dan ini ada CPU, ROM. Tidak sih yang saya tahu, cuma CPU dan ROM. CPU dan ROM itu komponen utama dari mikroprosesor ya. Itu dari jawaban dari Muhammad Ilham ini. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman semua untuk pertanyaan dari Utami. Mungkin jawaban saya hampir sama kayak Muhammad. Iya. Cukup, Alfi. Oke, cukup. Mungkin sudah terjawab kan atau masih kurang dari penjelasan dari Muhammad? Sudah cukup, saya sudah mengerti. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih untuk Utami Pinkan
untuk Alma Huda dan Muhammad Ilham Zaini. Ya. Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukupkan saja. Iya. Dari saya sih cukup. Oke, baik. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah mempresentasikan hasil diskusi kali ini. Semoga hasil dari diskusi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup sekian dari presentasi hasil diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat semuanya. Iya.